Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. TV One ini kedatangan tamu, saat ini sedang berkunjung ke TV One dan sekarang sudah berada di samping saya, Marsikal Madya Tni Kusworo, Kabasarnas. Selamat siang, Pak. Selamat sehat, siang, Pak? Mbak Ana, Mbak Vena. Sehat, Alhamdulillah ya, sehat. Pak, mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai Basarnas. Tapi pertama, Pak, yang paling genting saat ini yang mungkin update masih terbaru ditanyakan oleh masyarakat, oleh pemirsa ini, bagaimana dengan update mengenai helikopter jatuh itu, Pak, di Maluku kemarin? Halmahera. Halmahera ya. Jadi saya baru dapat berita terakhir sudah teridentifikasi dengan 3 korban meninggal. Tapi secara rinci mungkin saya akan nanti cari tahu informasinya. Karena memang ini dengan kesibukan tadi habis rapat menyampaikan seperti ini, tapi saya sudah baca informasi tersebut. Artinya saat ini sudah berhasil ditemukan titiknya ya. Dan mungkin bisa digambarkan, Pak, saat ini informasi terakhir yang didapatkan mengenai penyebab mungkin jatuhnya. Karena ada informasi yang mengatakan sempat ada bunyi ledakan begitu. Apakah benar karena ledakan? Kalau dari informasi di lapangan, di tim saya di Basarnas tentunya tidak sampai untuk cari di penyebabnya, Mbak. Karena itu nanti ada tim investigasi tersendiri. Hanya memang faktor alam dan lain sebagainya itu kan salah satunya mungkin penyebab yang ada. Kalau tadi mungkin hanya informasi dari masyarakat yang sampai saat ini saya juga belum dapat informasi dari tim saya yang ada di lapangan tentang adanya suara ledakan tadi, Mbak. Pak, kemarin katanya hujan juga di sana ya, Pak? Hujan. Apa ini bisa jadi salah satu faktor, dan mungkin pada saat kemarin penyelamatan atau evakuasi ini faktor-faktor yang menghambatnya apa saja, Pak? Iya, kalau di tempat saya sendiri sih hubungan komunikasi kebetulan di data kami ada di BCC, di Basarnas Command Center yang memang selama ini kalau ada pesawat yang memang dilengkapi dengan ILT itu selalu mengirimkan signal ke tempat kami. Nah, kemarin kebetulan kami tidak bisa mendeteksi. Itu sedang kita memang cari penyebabnya. Harusnya sih kalau memang itu aktif ILT-nya itu bisa terdeteksi di tempat kami saat kejadian itu. Oke, mungkin juga banyak yang belum mengetahui, Pak. Bisa diceritakan awal mulanya nih helikopternya akan kemana, isinya ada berapa orang di dalamnya, dan prosesnya itu sampai akhirnya hilang kontak gitu, seperti apa? Kalau saya melihat kan awal memang penumpangnya itu kan ada yang turun di jalan, terus sisi lain terdeteksi pastinya saya dapat informasi dari laporan Kansar setempat yang memang melaksanakan operasi SAR pencarian ini. Jadi dipastikan informasi yang terakhir 3 personil. Kalau masalah rute dan missionnya, ya tadi saya sampaikan, saya informasi karena dengan kondisi mungkin mereka di lapangan juga fokus difokuskan dengan mungkin pencarian tadi. Karena memang dari tadi pagi sekali saya sampaikan, pokoknya harus cari tahu dan ditelusuri betul dan dikoordinasikan track tersebut, dan memang pada akhirnya tadi siang kami dapat informasi untuk bisa diidentifikasi. Pak, Indonesia kan daerah yang merupakan rawan bencana ya, Pak. Ya, apalagi di kondisi-kondisi mungkin dengan cuaca seperti ini. Bagaimana kemudian tim Badan SAR ini untuk kesiapannya sendiri untuk menghadapi hal-hal seperti ini, Pak, yang bisa terjadi kapan saja nih, Pak? Betul. Jadi memang kita prediksi, Pak. Jadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim, kami juga dapat data dari BMKG sejak November 2023 kita melaksanakan apel khusus yang selanjutnya dalam rangka kesiapan tadi kita melaksanakan simulasi, dan simulasi ini dilaksanakan dengan SAR gabungan dengan para potensi. Waktu itu terpusat dari kita melatihkan untuk mensimulasikan dari alut pesawat, terus alut penyelamatan di laut, juga sampai dengan evakuasi membawa korban. Kemarin di skenariokan bahwa ada korban dalam satu kedalaman, di mana kita punya alat peralatan sekalian uji coba untuk pendeteksi aqua pendeteksi yang relatif saat itu di kedalaman. Kita melatihkan juga penyelamnya, Mbak, sampai dengan mengangkat korban. Setelah diangkat korban, masukin di kapal karet, selanjutnya dievak
ke helikopter. Dan helikopter sendiri kita latihkan juga untuk sampai dengan ke rumah sakit yang dirujuk. Bahkan dari pelatihan ini pun juga kita juga melatihkan juga helikopter ini mendaratkan efak pasien ini di ketinggian 17 lantai di rumah sakit. Dan sampai demikian memang kita selalu menekankan bahwa semuanya yang ada potensi kualifikasi ini memang betul-betul harus siap. Dan sampai detik ini pun kita akan berkala per 3 bulan nih Mbak. Dan saat itu juga di November 2023 itu serempak di 43 kantor SAR daerah melaksanakan kesiapan yang sama. Demikian juga sambil mengevaluasi apabila ada dinamika di lapangan. Oke, itu kan dari sisi internal ya Pak. Betul, betul. Bagaimana dengan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal ataupun pihak-pihak terkait lainnya, apalagi dengan cuaca saat ini, potensi adanya longsor dan lain sebagainya. Ini koordinasinya seperti apa sejauh ini? Yang jelas pertama kita dengan BMKG Pak. Itu selalu melekat dan data-data ini pastinya menjadikan satu acuan kita. Dan itu selalu kita share. Dan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, Forkominda, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan provinsi. Terus di sana juga ada BPBD. Ada juga potensi-potensi yang lain. Kalau kita bicara potensi ini relawan, Pak. Bahasa undang-undang sekarang tuh potensi. Di sana ada juga dari TNI Polri yang memang selama ini melekat sangat membantu kita dalam koordinasi untuk melaksanakan operasi SAR tersebut. Demikian juga dengan BPBD, Pak. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita melekat juga karena pada akhirnya antara BNPB ini, jadi Basarnas ini dengan BNPB ini mempunyai tugas yang relatif sama. Di mana tugas ini adalah tugas kemanusiaan dan saya selalu menyampaikan di tugas-tugas ini dilaksanakan dengan tulus, ikhlas, tentunya dengan koordinasi dan juga loyal. Artinya dengan koordinasi yang baik tentunya yang selama ini kita laksanakan tidak hanya dengan pemerintah daerah Forkominda juga, tapi dengan masyarakat setempat. Karena ada tempat-tempat di mana kita melaksanakan operasi SAR ini yang pada akhirnya personel kita belum pernah ke tempat tersebut. Sehingga kita butuh di situ potensi-potensi seperti komunitas dari alur drum, komunitas drone, dan lain sebagainya. Itu kita laksanakan koordinasi ketat. Pak, menarik sekali tadi, nyambung ya kalau gitu. Kalau situasinya kan tidak akan seperti itu saja, semakin kompleks ke depannya, akan berbeda-beda dengan kondisi yang dialami atau case yang dihadapi oleh tim SAR ya, Badan SAR ya, seperti apa. Nah ini langkah-langkah yang kemudian diambil oleh Basarnas begitu untuk mendukung kemampuan meningkatnya kapabilitas dari para tim anggota ini apa saja Pak? Selain tadi pelatihan ya yang dilakukan secara rutin tuh. Ya pelatihan sertifikasi BIMTEK, bimbingan teknis ya, yang relatif kita punya agenda, punya program tahunan. Jadi kalau secara umum Mbak, jadi jumlah personil kita SAR ya untuk Basarnas ini di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi di 43 kansar daerah itu total 4.500 untuk seluas wilayah Indonesia ini. Tetapi kita punya potensi SAR yang terlatih, relawan yang terlatih ini Mbak di 21.000 Mbak. Jadi itu yang kita bina. Jadi per tahun tentunya kita juga tetap komunikasikan dan menjaga profesionalitas. Jadi beberapa kasus yang lalu melibatkan daripada operasi SAR gabungan, kita contoh yang lalu mungkin kejadian di Medan, longsor yang Toba itu Mbak, terus erupsi di Marapi, dan yang lalu juga ada kereta api di Cicalengka. Itu kita melibatkan secara keseluruhan teman-teman dari potensi SAR. Tapi memang tenaga utama pada saat kita main di lapangan untuk mengevakuasi itu pasti ada dari SAR daerah yang ikut di situ sebagai penjuru dia, itu Mbak. Jadi ini selalu terbina, bahkan sekarang dari 6 bulan sekali kita wajibkan untuk namanya kita ada program 6-month check dan juga ada 3-month check. Jadi pada saat itu kita tuntut mereka untuk kesiapsiaannya dalam menangani satu operasi. Walaupun
mungkin dia selama ini hanya standby. 3 bulan terus 6 bulan juga Betul, ya. Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Kusworo, dan dengar-dengar juga mau ada ulang tahun ya, yang ke-52 tahun Betul, Basarnas. 52 minggu tahun. depan ya? Minggu Minggu depan. Kalau Oke. tanggal Selamat 28. ulang tahun untuk Basarnas. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Kusworo atas Terima waktunya di kasih. Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Mbak Ana.